Shalom Aleihim. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Senang pada malam hari ini saya Hans menjumpai Bapak Ibu. Renungan pada malam hari ini saya beri tema doa itu menolong. Kenapa doa itu menolong? Kenapa ini dijadikan tema renungan pada malam hari ini? Seperti video sebelumnya, kesaksian pribadi saya, bagaimana Tuhan membentuk saya, Tuhan mengajari saya untuk selalu setia kepada Dia. Itu semua karena doa, Bapak Ibu. Doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Doa itu adalah harapan di dalam hati saya. Doa itu ibarat saya bicara kepada Bapa di surga yang punya alam semesta ini. Kita akan baca di dalam Alkitab kita di 2 Korintus 1 ayat 11. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Paulus berkata, "Karena kamu turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami." Kalau kita lihat di dalam judul perikopnya, ucapan syukur, di mana Paulus sedang berbicara kepada jemaat di Korintus saat itu, sedang menceritakan bagaimana pertolongan Allah, pengandalan Allah, Allah yang utama, Allah yang adalah yang terbaik, Allah yang akan menjadi penolong buat pelayanan Paulus. Ahli Alkitab bernama Paul Burnett mengatakan bahwa ayat 11 yang tadi saya bacakan itu adalah sambungan dari ayat 9. Saya akan bacakan ayat 9. Paul Burnett mengatakan ada hubungan antara ayat 9 sama ayat 11. Ayat 9, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Hukuman mati tidak boleh mengandalkan diri, berpengharapan kepada Tuhan. Paul Burnett mengatakan itu. Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Jika di dalam ayat 9, Paulus menaruh pengharapan kepada Allah untuk menolongnya, yang digambarkan seperti orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Mengandalkan diri sendiri itu tidak boleh, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Pertolongan Allah itu terjadi bekerja sama dengan jemaat di Korintus. Kalau kita lihat di 2 Korintus 1 ayat 11 tadi yang sudah saya bacakan, karena kamu turut membantu mendoakan kami, turut membantu, bekerja sama. Jadi pertolongan Allah itu terjadi karena ada kerjasama antara jemaat dan Allah, antara doa jemaat kepada Tuhan, agar pelayanan Paulus diberkati dan tidak masuk ke dalam hal-hal atau hukuman mati yang seperti di ayat 9 tadi, bahwa kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Kita akan selidiki lebih jauh apa maksud daripada bekerja sama ini. Kalau kita lihat bahasa Yunaninya, kata kamu turut membantu, seperti di ayat 11, karena kamu juga turut membantu, maka di dalam ayat 11 ini terjemahannya adalah, di dalam bahasa Yunani adalah sunopourgontun. Sunopourgontun, yang memiliki kata dasar sunopourgeo. Sekali lagi, kata kamu turut membantu di dalam ayat 11 diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, yang dalam bahasa Yunaninya sunopourgaunton.
yang memiliki kata dasar suno paurgeo. Menurut Reinecke, pengertian dari kata dasar Yunani ini adalah to work together, artinya bekerja sama, atau to cooperate, bekerja sama. Sementara di net, join in helping, bergabung untuk menolong. Siapa yang telah menyelamatkan Paulus dari kematian? Allah sendiri. Seperti yang kita lihat bersama-sama sebelumnya, yang sudah dikatakan, Paulus menaruh pengharapan kepada Allah untuk menolongnya, yang digambarkan seperti orang telah dijatuhi hukuman mati. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan kepada diri sendiri, kekuatan pribadi, tapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Seperti ditegaskan lagi, pertolongan Allah terjadi bekerja sama dengan jemaat. Jemaat dan Allah bekerja sama mendoakan Paulus. Jadi kalau dikatakan siapa yang menyelamatkan Paulus dari kematian adalah Allah, karena doa daripada jemaat. Tetapi Paulus juga mengatakan bahwa jemaat di Korintus adalah suno paurgonton, join in helping, bekerja sama antara jemaat di Korintus dengan Allah. Apa aksi jemaat itu? Aksi jemaat adalah berdoa. Lebih tepatnya berdoa syafaat. Senau deise. Berdoa syafaat. Itu aksi jemaat. Dia meminta kepada Tuhan untuk diberikan keselamatan dari agar Paulus luput dari kematian. Kemudian, ya, pertolongan pengharapan kita adalah di dalam Allah. Tetapi tanpa mengurangi arti Allah adalah sumber penghiburan dan pertolongan, Paulus mengakui bahwa doa jemaat juga bekerja sama dengan Allah di dalam menolong dirinya. Jadi kita bisa lihat sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa tak kala, kalau kita lihat tak kala Paulus yang dikatakan tadi bahwa kami di ayat 9, bahwa kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, tapi karena kami turut membantu mendoakan di ayat 11, maka dikatakan tadi yang di awal adalah Paul Barnett mengatakan bahwa ayat 9 ada hubungannya kepada ayat 11, di mana jemaat berdoa syafaat kepada Allah agar Paulus luput dari hukuman mati. Di ayat 9 bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Di ayat 11, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami. Kami adalah jemaat mendoakan, melakukan doa syafaat kepada Allah, kepada Bapa kita di surga. Jangan kecilkan arti doa syafaat. Jangan lupa berdoa dan bersyafaat kepada Tuhan, dan tetaplah andalkan Tuhan, dan doa itu menolong kita di dalam kehidupan kita. Di masa pandemi ini, kita akan disuruh oleh Tuhan untuk rajin berdoa. Siapa yang tahu kita akan terdampak dengan COVID? Saya pun pribadi tidak akan tahu siapa yang akan kena di dalam keluarga kami. Tapi kami selalu berdoa kepada Tuhan. Saya memimpin doa kami. Saya memimpin sebagai kepala imam di dalam keluarga, mengajak istri dan ketiga anak-anak kami berdoa kepada Tuhan, berlutut kepada Tuhan, agar pandemi COVID ini tidak ada di dalam keluarga kami. Kami berdoa, kami mohon petunjuk Tuhan, agar Tuhan menutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah Yesus, sehingga pandemi COVID ini tidak ada dan tidak mengenai ke dalam keluarga kami, baik hamba, istri, dan ketiga anak kami. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Andalkan doa di dalam kehidupanmu, dan doa adalah nafas hidup orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Tuhan memberkati. Amin.